Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Suksesi Ekologi Letusan Gunung Berapi di Meksiko. Kelompok 4 ini terdiri dari saya sendiri, Sandatiana Nisabila, D2418005, kemudian ada Rohmatun Isnaini dengan NIM D241850, kemudian Talita Salsabila D2418058, Novitri Ayuningsi D241-859 dan Sofiro Nurulisa Nabawi D241-80-113. Suksesi merupakan aspek penting dalam proses ekologi dan restorasi alami yang terjadi untuk mengembalikan lingkungan yang telah mengalami gangguan baik alami maupun ulah manusia. Proses suksesi di mana perubahan komposisi jenis tumbuhan yang bersifat kumulatif dan berjalan searah dalam jangka waktu dan pada daerah tertentu ke kondisi stabil. Prinsip dasar dalam suksesi yaitu serangkaian perubahan komunitas tumbuhan bersamaan dengan perubahan tempat tumbuh. Perubahan ini terjadi secara berangsur-angsur melalui beberapa tahap dari komunitas tumbuhan sederhana sampai ke klimaks. Suksesi dibagi menjadi dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder, di mana suksesi primer terjadi karena komunitas asal terganggu. Gangguan tersebut dapat terjadi secara alami seperti gunung meletus dan tanah longsor. Menurut Johar 2017, gangguan juga terjadi karena perbuatan manusia seperti penambangan batu bara, minyak bumi, dan timah. Dan untuk suksesi sekunder terjadi karena adanya gangguan. Gangguan tersebut seperti pembakaran padang rumput dengan sengaja atau land clearing dan penebangan. Menurut Purnomo 2011, suksesi sekunder di mana invasi tumbuhan pada suatu lahan yang awalnya terdapat vegetasi, di mana vegetasi tersebut mengalami kerusakan akibat faktor alami maupun ulah manusia. Meksiko terdapat 16 gunung berapi aktif, di mana mayoritas gunung berapi tersebut terletak di tengah negara yang di mana setidaknya 36 juta orang dapat berpotensi terpapar resiko tersebut. Gunung berapi Popocatépetl adalah salah satu yang paling aktif di bagian Morelos dan Puebla, Meksiko, dengan ketinggian 5.425 meter, di mana merupakan tertinggi kedua di Meksiko. Erupsi gunung berapi ini dapat menyebabkan kerusakan oleh lahar, awan panas, dan debu vulkanik menurut Marfai et al. 2012. Dan menurut Afrianto et al. 2016, spesies akan muncul di area baru serta interaksi dan dinamika perkembangan lingkungan selama suksesi. Tujuan praktikum ini bertujuan untuk mengetahui proses suksesi dan dampaknya terhadap sistem ekologi, dapat mempengaruhi kecepatan pertambahan atau pengurangan populasi vegetasi tertentu. Selanjutnya yaitu metode pengambilan sampel yang terdiri dari 3, yaitu untuk mengidentifikasi komunitas tumbuhan yang berbeda, untuk mengidentifikasi berdasarkan tren perkembangan berdasarkan faktor lingkungannya, dan mengidentifikasi variabel tanamannya. Untuk yang pertama, kita akan mengidentifikasi komunitas tumbuhan yang berbeda. Dilakukan dengan cara pencarian lokasi pengambilan sampel dengan diletakkannya 81 profil topografi yang tegak lurus dengan sumbu utama dan berjaraknya sama. Selanjutnya menentukan ukuran plot. Nah, ukuran plot ini dapat ditentukan dengan menerapkan metode sampel minimum area untuk persediaan floristik. Metode ini memperhitungkan variasi jumlah spesies yang diamati. Setiap plot itu berukuran kurang lebih 3,14 meter persegi dan lokasinya ditandai dengan tiang di tengahnya. Nah, untuk komposisi dan struktur vegetasi yang ada di setiap plot itu harus dicatat seperti jumlah spesies tumbuhannya, jumlah individu per spesies, persentase area plot yang ditutupi oleh tunas individu masing-masing spesies, dan batang maksimum ketinggian individu tertinggi dari setiap spesies. Nah, yang kedua itu mengidentifikasi berdasarkan tren perkembangan berdasarkan lingkungan, faktor lingkungan. Nah,
Evaluasi pengaruh lingkungan pada lintasan suksesi tanaman primer dilakukan dengan 13 faktor lingkungan yang dicatat dan dikelompokkan sebagai berikut. Ada karakteristik endapan vulkanik, iklim mikro, tanah, dinamika aliran, dan proses gravitasi. Selanjutnya, mengidentifikasi variabel tanaman. Dalam menganalisis data menggunakan PCA atau Principal Component Analysis, yakni dengan data spesies standar kekayaan, kelimpahan, penutup, dan tinggi maksimal batang untuk periode tertentu. Untuk menghindari kesalahan, maka semua plot termasuk dalam setiap tipe komunitas diperhitungkan dan analisis perubahan digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi suksesi tanaman yang mendasarinya lintasan berbagai komunitas tumbuhan. Baik, selanjutnya pembahasan. Pengertian suksesi menurut Odum 1971 adalah ekosistem yang terganggu dapat memperbaiki secara alamiah melalui proses suksesi ekologi. Suksesi vegetasi adalah urutan proses pergantian komunitas tanaman di dalam suatu kesatuan habitat. Adanya pergantian komunitas cenderung mengubah lingkungan fisik sehingga habitat cocok untuk komunitas lain sampai keseimbangan biotik dan abiotik tercapai. Suksesi ini terjadi akibat modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem dan terjadinya faktor persaingan di antara satu kesatuan vegetasi menyebabkan perubahan ke arah tertentu. Nah, suksesi ini dibagi menjadi dua berdasarkan kondisi habitat alami. Yang pertama adalah suksesi primer. Suksesi primer adalah suksesi yang dimulai dari daerah yang betul-betul berupa lahan kosong karena tidak ada vegetasi. Sedangkan suksesi sekunder merupakan suksesi yang terjadi pada habitat yang masih terdapat vegetasi, walaupun hanya sebagian. Sehingga masih terdapat vegetasi awal, vegetasi rusak, atau vegetasi rusak hanya sebagian. Jurnal yang kami bahas yaitu mengenai faktor lingkungan yang mempengaruhi jalur suksesi tanaman primer di lahar berupa gunung berapi Popocatépetl, Meksiko. Penelitian ini berfokus pada karakteristik dinamika relief yang telah dirujuk sebagai faktor penting keberadaan, kelimpahan, dan ketersediaan biotik abiotik tertentu sumber daya yang digunakan oleh tanaman. Nah, untuk membangun dan mengembangkan seperti air, cahaya, tanah, dan stabilitas tanah. Hal ini merupakan pendapat Redowski 1988. Faktor yang berhubungan dengan relief atau kemiringan dan bentuk lereng, litologi dan sedimentologi, dan untuk dinamika geomorfologi, dinamika kemiringan, creek flooding, lelehan air, limpasan, pengaruh lintasan suksesi tanaman primer melalui keterbatasan pemicu stres yang secara langsung mempengaruhi fotosintesis atau melalui gangguan yang mengarah terhadap kerusakan total atau sebagian biomasa. Hal ini merupakan pendapat Cacianiga et al. Tahun 2006. Selanjutnya yaitu mengenai dampak yang terjadi akibat suksesi ekologi pada daerah Meksiko ini, tepatnya di gunung berapi Popocatépetl ini. Nah, suksesi primer yang terjadi di daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan vegetasi yang menempati area lahan tersebut, yang menyebabkan timbulnya 6 komunitas tanaman. Di antaranya termasuk shrublands atau semak belukar dan grassland atau padang rumput. Berdasarkan 10 tahun pertama awal kolonisasi, forage temperate atau hutan beriklim sedang yang berada pada daerah tersebut dibagi menjadi 2 bagian, 4 tahun pertama dan 6 tahun berikutnya. Nah, 4 tahun pertama ini digolongkan berdasarkan peningkatan kekayaan spesies dan perkembangan fisik secara tetap seperti tinggi tanaman dan coverage atau penutup tanaman yang didominasi oleh Baccharis converta, Ovatorium glaberatum, dan Senecio borbajohannis. Nah, 6 tahun berikutnya terjadi
peningkatan keberlimpahan spesies yang sama secara kontinuitas yang menyebabkan terjadinya pemadatan di daerah tersebut. Suksesi ekologi dimulai dengan proses nudation dan diakhiri dengan proses stabilization. Nah, terdapat 5 tahapan dalam proses suksesi ekologi ini. Yang pertama yaitu nudation, yang kedua adalah invasion, yang ketiga adalah competition dan coaction, yang keempat adalah reaction dan facilitation, dan yang terakhir adalah stabilization. Nudation merupakan hilangnya vegetasi akibat adanya gangguan pada daerah suksesi tersebut. Nah, pada tahun 1994 terjadi letusan gunung berapi Popocatépetl ini. Disusul pada tahun 1997 terjadi runtuhan glasiovulkanik dan pada tahun 2001 terjadinya mud flow. Nah, gangguan-gangguan ini menyebabkan hilangnya vegetasi pada daerah tersebut. Yang kedua yaitu adalah invasion. Nah, akibat gangguan-gangguan yang terjadi seperti yang telah disebutkan tadi, maka hal ini menimbulkan potensi bagi spesies tanaman lain untuk migrasi atau untuk hinggap ke area tersebut. Kemudian apabila telah berhasil beradaptasi, maka akan melakukan yang namanya ascensif, yaitu berhasil untuk hidup di daerah tersebut. Dan setelah berhasil beradaptasi di daerah tersebut, maka terjadi agregasi, yaitu pertambahan jumlah spesies yang sama. Nah, selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu proses competition dan coaction. Nah, proses ini diakibatkan karena spesies yang banyak tersebut memakai sumber nutrisi maupun ruang yang sama, sehingga menimbulkan terjadinya kompetisi antara spesies tanaman. Selanjutnya yaitu proses reaction atau facilitation. Tahap ini merupakan bagian terpenting dari suksesi ekologi. Pada tahap ini terjadi modifikasi atau perubahan area yang ditempati oleh organisme akibat kemampuan relatif organisme dalam bertahan hidup. Nah, komunitas kecil biasanya tidak mampu dalam beradaptasi akibat gangguan-gangguan yang terjadi, sehingga tidak akan mampu melewati kolonisasi awal. Berikutnya yaitu tahapan terakhir dari suksesi ekologi, stabilization. Perkembangan komunitas yang sudah stabil disebut dengan komunitas klimaks. Nah, dalam kasus ini komunitas klimaks berbentuk grassland atau padang rumput dan shrubland. Gambar berikut ini merupakan contoh adanya nudation. Vegetasi pada area tersebut mengalami kerusakan akibat adanya gangguan mud flow yang terjadi pada tahun 2001. Kesimpulan yang dapat diambil adalah suksesi ekologi dapat tercapai melalui beberapa tahapan yang terjadi secara berturut-turut, yaitu tahapan nudation, invasion, competition, and coaction, reaction, dan stabilization atau klimaks. Suksesi terjadi akibat dari modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem, dan terjadinya faktor persaingan di antara satuan-satuan vegetasi yang menyebabkan perubahan ke arah tertentu. Dengan begitu, suksesi dibedakan menjadi suksesi primer dan suksesi sekunder yang berdasar pada kondisi habitat alami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.